Secara teoritis ada dua kondisi ekstrim posisi perusahaan dalam pasar. Satu, ekstrim pertama, perusahaan berada dalam pasar persaingan sempurna, perfect competition, di mana jumlah perusahaan begitu banyak dan kemampuan setiap perusahaan sangat kecil untuk memengaruhi harga pasar. Dua, ekstrim kedua adalah perusahaan hanya satu-satunya produsen monopoli. Dalam posisi ini, perusahaan mampu memengaruhi harga dan jumlah output dalam pasar. Karakteristik pasar persaingan sempurna. Diperlukan beberapa karakteristik syarat agar sebuah pasar dapat dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna, yaitu 1. Semua perusahaan memproduksi barang homogen. 2. Produsen dan konsumen memiliki pengetahuan informasi sempurna. 3. Output sebuah perusahaan relatif kecil dibanding output pasar. 4. Perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar. 5. Semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Homogenitas produk. Produk yang homogen adalah produk yang mampu memberikan kepuasan utilitas kepada konsumen tanpa perlu pengetahuan siapa produsennya. Konsumen tidak membeli merek barang. Pengetahuan sempurna. Para pelaku ekonomi, konsumen, dan produsen memiliki pengetahuan sempurna tentang harga, produk, dan input yang dijual. Dari siapapun produk dibeli, harga yang berlaku adalah sama. Output perusahaan relatif kecil, small relatively output. Produk yang homogen adalah produk yang mampu memberikan kepuasan utilitas kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. Konsumen tidak membeli merek barang. Perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar. Output perusahaan relatif kecil adalah bahwa perusahaan menjual produk dengan berpatokan pada harga yang ditetapkan pasar. Kelulusan masuk keluar pasar. Pemikiran yang harus dikeluarkan untuk memudahkan faktor produksi. Permintaan dan penerimaan dalam pasar pesaing sempurna. 1. Permintaan. Tingkat harga dalam pasar pesaing sempurna ditentukan oleh permintaan. Perusahaan secara individu harus menerima harga tersebut sebagai harga jual. Oleh karena itu, jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibandingkan output pasar. Maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. 2. Penerimaan. Penerimaan total perusahaan sama dengan jumlah output Q dikali harga jual P, karena harga telah ditetapkan permintaan rata-rata dan penerimaan marginal adalah sama dengan harga. Dengan demikian, kurva permintaan D sama dengan kurva permintaan rata-rata AR. Kurva penerimaan marginal MR dan kurva harga P. Kurva penerimaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif bergerak mulai dari titik 0,0 seperti gambar kurva berikut ini. Syarat keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek. 1. Perusahaan. Perusahaan sebaiknya hanya berproduksi paling tidak bila biaya variabel VC adalah sama dengan penerimaan total TR atau biaya variabel rata-rata AVC sama dengan harga P. 2. Perusahaan memproduksi pada saat MR dan MC agar perusahaan memperoleh laba maksimum atau dalam kondisi buruk, kerugiannya minimum. Karakteristik pasar persaingan sempurna. 1. Perusahaan harus bekerja sebaik mungkin, doing as well as possible, agar perusahaan mencapai keadaan yang paling optimal. 2. Tidak mengalami kerugian, not suffering loss, agar dapat mengganti barang modal yang digunakan dalam produksi. Oleh karena itu, biaya rata-rata jangka pendek harus sama dengan harga jual, SAC sama dengan P. 3. Tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk keluar karena laba nol. Zero economic profit. Laba nol
Disebut juga laba normal, normal profit, yaitu tingkat laba yang memberikan tingkat pengembalian yang sama jika uang dan faktor produksi lain dialokasikan pada kegiatan alternatif. 4. Perusahaan tidak dapat menambah laba lagi, walaupun dengan memperbesar skala produksi, karena sudah memproduksi pada titik minimum kurva biaya rata-rata jangka panjang, minimum LAC, pada saat SAC sama dengan LAC. Gambar 8.6a menunjukkan keseimbangan industri jangka panjang, terjadi di titik E0, di mana tingkat harga P0 dan jumlah output G0. Pada saat itu, keseimbangan perusahaan digambarkan pada gambar 8.6b. Perhatikan kurva SMC, LMC, SAC, dan LAC berpotongan pada satu titik, yaitu titik E dan output G. Jika perusahaan yang masuk akan terjadi penambahan penawaran. Baik, saya akan melanjutkan ke penawaran perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Penawaran industri adalah total penawaran perusahaan-perusahaan di pasar. Jumlah output yang ditawarkan perusahaan adalah jumlah yang menghasilkan laba maksimum atau marginal revenue sama dengan marginal cost. Berdasarkan hal tersebut dapat dikonstruksi kurva penawaran perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kurva penawaran jangka pendek perusahaan dapat dikonstruksi dari kurva biaya marginal atau marginal cost jangka pendek, seperti pada gambar 8.7. Gambar A menunjukkan jika harga di bawah P0 perusahaan tidak mau berproduksi atau tidak ada penawaran, karena harga masih lebih kecil dari biaya variabel per unit yang paling rendah, atau average cost berpotongan dengan marginal cost. Jika harga naik ke P1 agar mencapai laba maksimum, perusahaan berproduksi pada saat marginal revenue sama dengan marginal cost atau marginal revenue sama dengan P, sehingga jumlah output adalah H1. Jika harga jual terus meningkat, misalnya ke P2, P3, dan P4, maka perusahaan harus memproduksi H2, H3, dan H4 agar mencapai laba maksimum. Kurva marginal cost menunjukkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah output yang diproduksi atau yang ditawarkan. Dengan demikian, dalam pasar persaingan sempurna, kurva marginal cost setelah melewati titik potong dengan minimum kurva average cost adalah juga kurva penawaran perusahaan jangka pendek. Bisa dilihat di gambar B. Dapat disimpulkan bahwa dalam pasar persaingan sempurna, meskipun perusahaan menderita rugi selama P masih di atas average cost, sebaiknya perusahaan tetap berproduksi karena kerugian yang diderita masih lebih kecil dari FC yang harus dikeluarkan apabila perusahaan tidak berproduksi. Kalau berproduksi berarti sebagian dari FC masih dapat tertutup. Namun, jika P di bawah average cost, maka sebaiknya perusahaan tidak berproduksi, karena kalau tetap berproduksi, maka akan mengakibatkan kerugian lebih besar dari FC. Skala biaya konstan atau constant cost industry. Dalam industri skala biaya konstan atau constant cost industry, penambahan penggunaan faktor produksi karena masuknya perusahaan-perusahaan baru tidak akan menaikkan harga faktor produksi. Karenanya, kurva-kurva biaya perusahaan yang sudah ada tidak berubah seperti yang ditunjukkan di gambar A. Jika permintaan pasar meningkat, kurva permintaan D1 bergeser ke D2. Harga output meningkat ke P2 yang ditunjukkan oleh gambar B. Harga P2 menyebabkan perusahaan lama menikmati laba supernormal. Hal ini mengundang perusahaan-perusahaan lain memasuki industri dan menambah penawaran sampai mencapai keseimbangan pada harga P1. Atau kurva S geser ke S2. Kurva penawaran jangka panjang adalah LS yang berbentuk garis lurus sejajar sumbu horizontal. Persaingan sempurna, kurva penawaran jangka panjang merupakan lokus keseimbangan jangka panjang pada berbagai tingkat produksi. Gambar A
menunjukkan keseimbangan industri jangka panjang terjadi di titik E0, di mana tingkat harga P0 dan jumlah output H0 pada saat itu. Keseimbangan perusahaan digambarkan pada gambar B. Perhatikan kurva SMC, LMC, SAC, dan LAC berpotongan di satu titik, yaitu titik E dengan output H. Jika ada perusahaan yang masuk, akan terjadi penambahan penawaran. Selain itu, di gambar A menunjukkan pula kurva penawaran bergeser ke kanan, S0 ke S1. Keseimbangan baru terjadi di titik E1, di mana harga keseimbangan P1 dan output sebanyak H1 sebelum ada perusahaan yang masuk. Pada tingkat P1, jumlah output yang ditawarkan hanya H2. Selisih H1 dikurang H2 adalah akibat penambahan kapasitas produksi yang berasal dari perusahaan yang masuk. Akan tetapi, pada tingkat harga P1, ada perusahaan-perusahaan yang tidak dapat bertahan karena harga jual lebih kecil dari biaya produksi per unit, atau P1 lebih kecil dari AC. Lagi pula, jika output ditambah, kerugian bertambah besar. Jarak SMC dikurang P1 makin besar. Keluarnya perusahaan menyebabkan penawaran tingkat industri berkurang, misalnya sampai ke kurva S2. Di gambar A yang menaikkan harga menjadi P2. Bagi perusahaan secara individu, keadaan ini sangat menguntungkan karena perusahaan memperoleh laba supernormal. P2 lebih besar dari AC. Hal ini akan menarik perusahaan-perusahaan lain untuk masuk ke dalam industri. Gerakan masuk keluar akan berhenti bila keseimbangan kembali ke titik E, sehingga perusahaan dalam industri hanya menikmati laba normal. Hal ini dikarenakan adanya asumsi free entry and exit. Industri skala biaya menaik atau increasing cost industry. Pada industri skala biaya menaik atau increasing cost industry, masuknya perusahaan-perusahaan baru menyebabkan harga faktor produksi naik, sehingga terjadi perubahan struktur biaya pergeseran titik keseimbangan yang terjadi di gambar 8.9. Pada gambar C menunjukkan peningkatan permintaan D1 ke D2, menaikkan harga ke P2 yang mengundang masuknya perusahaan-perusahaan lain ke dalam industri. Akibatnya struktur biaya perusahaan berubah menjadi lebih mahal. Pada gambar A adalah struktur biaya sebelum masuknya perusahaan lain. Di gambar B adalah struktur biaya setelah masuknya perusahaan lain. Perubahan struktur biaya menyebabkan titik potong marginal revenue dan marginal cost bergeser dan mendesak perusahaan mengubah jumlah output yang ditawarkan. Akibatnya dalam industri kurva penawaran bergeser ke S2 dengan tingkat harga P3 dan output H3. Pada saat itu perusahaan menikmati laba supernormal yang menyebabkan gerak masuk keluar terhenti. Industri skala biaya menurun atau decreasing cost industry. Pada industri skala biaya menurun atau decreasing cost industry adalah masuknya perusahaan-perusahaan lain ke dalam industri yang justru menurunkan harga faktor produksi karena efisiensi skala besar atau large scale economies. Akibatnya, struktur biaya berubah menjadi lebih murah. Ini terjadi di gambar A ke gambar B. Meningkatnya permintaan D1 dan D2 pada gambar C menaikkan harga jual ke P2 yang mengundang masuknya perusahaan-perusahaan lain dengan struktur biaya yang baru. Keseimbangan pun bergeser yang menyebabkan kurva penawaran bergeser S1 ke S2. Jumlah penawaran industri adalah H3. Kurva penawaran jangka panjang adalah LS yang mempunyai sudut kemiringan negatif. Kekuatan pasar persaingan sempurna.
Konsekuensi model pasar persaingan sempurna bagi masyarakat adalah pasar ini memberikan tingkat kemakmuran dan kenikmatan atau utilitas hidup yang maksimal, dikarenakan yang pertama, harga jual barang dan jasa adalah yang termurah. Kemudian yang kedua, jumlah output paling banyak sehingga rasio output per penduduk maksimal atau yang disebut dengan kemakmuran yang maksimal. Yang ketiga, masyarakat merasa nyaman dalam mengonsumsi karena tidak perlu membuang waktu untuk memilih barang dan jasa atau produk yang homogen dan tidak takut ditipu dalam kualitas dan harga atau yang disebut dengan informasi yang sempurna. Kelemahan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kelemahan dalam hal asumsi. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam pasar persaingan sempurna mustahil terwujud karena dalam dunia nyata manusia sebagai produsen dan konsumen dibatasi oleh dimensi waktu dan tempat. Keterbatasan itu menyebabkan perpindahan faktor produksi dan pengumpulan informasi membutuhkan biaya. Hasil output dan informasi yang diperoleh pun tidak homogen dan sempurna. Kemudian yang kedua, kelemahan dalam pengembangan teknologi. Model pasar persaingan sempurna menyatakan bahwa keseimbangan dalam jangka panjang akan tercapai dan setiap perusahaan memperoleh laba normal. Masalahnya, apakah dengan laba normal perusahaan dapat melakukan kegiatan riset dan pengembangan atau yang disebut dengan research and development? Padahal, kegiatan riset dan pengembangan amat dibutuhkan untuk memperoleh teknologi produksi yang meningkatkan efisiensi produksi. Yang terakhir, konflik efisiensi keadilan. Pasar persaingan sempurna sangat menekankan efisiensi. Namun, hal ini menimbulkan masalah jika diterapkan dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh, kasus industrialisasi di negara sedang berkembang atau yang disebut dengan NSP, karena industrinya masih amat muda atau dalam tahap awal perkembangan atau yang disebut sebagai infant industry, biaya produksinya atau biaya rata-ratanya jelas lebih tinggi daripada industri di negara maju. Jika dibiarkan bersaing dalam pasar global, industri di NSP akan ambruk karena kalah saing.